Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik yang tentunya kita akan membahas mengenai isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Saham Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Saham Indonesia mengangkat isu mengenai LSM sorot markup sektor pendidikan. Lantas apa sebenarnya latar belakang dari pengambilan berita ini menjadi headline? Langsung saja kita perbincangan bersama redaktur pelaksana Harian Saham Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Kita sapa terlebih dahulu. Bung Yarmen, selamat sore. Selamat sore, Nana. Baik, langsung saja ini apa latar belakang kita mengangkat ini menjadi headline pada hari ini, Bung? Ya, kemarin memang ada sebuah konferensi pers yang digelar oleh dua lembaga, satu LSM Pusat, satu LSM lokal. Dari pusat adalah Indonesia Corruption Watch atau ICW, sedangkan dari lokal Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Mereka melakukan konferensi pers bersama di kantor MATA, dan itu sebetulnya hal yang rutin gitu, ya rutin. LSM kan sering buat konferensi pers, tetapi kemudian setelah wartawan kita pulang membawa berita ini, ya kita anggap ini berita paling kuat kemarin. Karena data-datanya cukup akurat gitu, dibawa baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal Aceh. Yang kedua, kita hubungkan bahwa hari ini adalah hari pendidikan daerah, jadi momentumnya pas gitu. Bisa saja kita memperingati hari kita dengan euforia, dengan acara-acara tertentu ya, yang seremoni sifatnya, bisa juga dengan cara mengkritisi bahwa penyelenggaraan pendidikan kita selama ini, baik aspek sistem pendidikan maupun aspek kualitasnya, itu juga perlu disorot sebagai bagian dari partisipasi pers untuk memastikan bahwa pendidikan kita ini berjalan on the track gitu. Ya. Apa catatan dari LSM sendiri terkait dengan markup dari sektor pendidikan, Bu? Nah, ini yang menarik bahwa kita ini nggak jauh-jauh banget lah dengan provinsi lain atau kabupaten kota lain. Di mana tren markupnya itu selalu pada kasus penggelapan. Yang kedua, kasus markup itu sendiri gitu. Kita tahu dana. Kita tahu di dalam konteks korupsi itu yang ada dalam undang-undang korupsi itu sebetulnya ada sekitar 8 jenis gitu. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain itu 2 jenis. Yang ketiga, menerima gratifikasi, menerima suap, terus kemudian penggelembungan harga, termasuk penggelapan gitu. Ini beberapa jenis dari korupsi. Jadi teman-teman dari ICW bersama MATA membuat klasifikasi itu. Ternyata se-Indonesia dari berbagai jenis korupsi di sektor pendidikan itu yang paling menonjol adalah kasus penggelapan dan markup gitu. Dan kita juga tahu bahwa di dinas pendidikan atau di ya baik provinsi maupun kabupaten kota itu pembelian banyak sekali, misalnya pengadaan alat tulis komputer segala macam, ya buku-buku juga. Jadi di situ item-item itu tiap kali ada belanja ya ada markupnya gitu. Itu yang kemudian dilihat sebagai sisi perhatian khusus dari teman-teman di ICW dan di MATA gitu. Sampai mereka berhasil membuat klasifikasi bahwa tersangka yang terkait dengan kasus-kasus ini juga udah sangat ramai di Indonesia. Misalnya saja tersangkanya dari pegawai dinas pendidikan itu tahun lalu 225 orang. Ini yang diceritakan kan tahun 2015, diekspos pada tahun 2016. Kontraktor atau pihak swasta itu 95 orang, sedangkan kepala dinasnya sampai 77 orang. Jadi 77 orang itu bukan seluruhnya kepala dinas provinsi, tapi juga ada kabupaten kota. Kalau 77 ya provinsi nggak mungkin kan, karena provinsi kita cuma 34 gitu. Itu menandakan bahwa di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kepala dinasnya itu begitu ada proyek ya seperti gelap mata aja melihat uang itu, sehingga mereka jadi tersangka. Ini gitu. Di Indonesia, Bu? Ya, Indonesia gitu. Kalau di Aceh ada 7 kasus menonjol, tapi 3 udah diadili dan sudah ada tersangkanya, tinggal 4 lagi yang tersisa gitu. 4 hal inilah yang kemarin juga disorot oleh teman-teman dari MATA. Misalnya ada kasus dana BOS, bantuan operasional sekolah di SD Nusantara Education Aceh Tenggara. Nah, itu udah dicatat sebagai udah ada tersangkanya, sedang dalam proses penyidikan. Yang kedua, kasus pembangunan gedung madrasah terpadu ini di Kota Sabang gitu. Jadi kalau Sabang udah kena korupsi, seperti orang bilang kan,
korupsi dari Sabang hingga Merauke. Sudah terpenuhi syarat geografisnya. Terus yang ketiga, kasus pembangunan gedung SD di Aceh Selatan. Ya. Terakhir sekali kasus dana komite. Jadi komite sekolah ini pun berpeluang juga korup rupanya. Ya, ini terjadi di SMA Wirabangsa Melabo Aceh Barat gitu. 4 hal ini masih menjadi titik perhatian dari teman-teman mata, dan itu juga sudah dilapor ke ICW. Mungkin juga mereka ini juga sudah lapor ke KPK, biasanya begitu jalur mereka, sehingga nggak bisa diabaikan ini. Kalau tiba-tiba kasusnya di PTS kan, ya, atau di 86 kan, itu suara LSM pasti akan lebih lantang tahun depan kita dengar gitu. Baik, terkait juga dengan dugaan korupsi yang memang masih dalam proses, ini ada 4, dan tadi sudah Bung Yarman sebutkan ada 3 yang sudah terungkap. Apakah sebelum-sebelumnya memang sering terjadi kasus-kasus seperti ini, Bung, di sektor pendidikan di Aceh sendiri? Kalau ya di Aceh ada, tapi kadang-kadang tidak begitu menonjol ya. Apa namanya, korupsinya kecil-kecil, ratusan juta ke bawah, 200, 300 gitu kan. Sehingga kasus-kasus di bawah 1 miliar kan nggak menjadi sisi perhatian ICW atau sisi perhatian dari tidak menjadi fokus perhatian dari KPK misalnya. Ya, kita pun ketika kasusnya tidak terlalu menonjol, perhatian pers juga nggak terlalu fokus ke situ. Tapi ketika ini diakumulasi, diumumkan di akhir tahun, ya ini pengertian akhir tahun kita nih begini, kebetulan Aceh ini kan Hardikdanya 2 September, jadi hitungan 1 tahun operasional pendidikan di Aceh itu dari Hardikda ke Hardikda gitu. Dan hampir selalu memang pada hari Hardikda itu gerak buat konferensi pers seperti ini untuk mengevaluasi jalannya pendidikan dan apakah kemudian jalannya pendidikan itu berada pada track yang benar apa tidak, ada diwarnai korupsi apa tidak. Ini yang kemudian selalu mereka ungkapkan. Menarik juga supaya berimbang, Pak Darjo juga kita wawancarai. Pak Sadudin Darjo ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh, ya. Betul, memang ini tidak terjadi langsung di kantornya dari 4 yang kita sebut tadi, tapi kan ini masih berada di wilayah Aceh, berada di jajaran pendidikan. Menurut dia udah buat konsep, dia udah buat sistem supaya sistem anggaran ini jangan sampai ada yang ditelikung, jangan sampai ada yang disalahgunakan gitu. Kalau itu terjadi, menurut dia itu di luar konsep yang sudah dia persiapkan. Dia yang namanya juga manusia, menurut dia tetap saja ada yang membalelo atau menyimpang dari garis yang sudah disiapkan oleh pimpinannya gitu. Ya, tapi kemudian dari kasus-kasus yang sudah terungkap seperti itu, Bung, apa sebenarnya penyebab bisa sebegitu gampangnya penyelewengan dana terjadi di sektor pendidikan sendiri? Itu dia, karena di sektor pendidikan ini banyak sekali pembelian bahan gitu, ya kan? Pembelian bahan, misalnya beli buku. Di buku itu ya baik buku teks atau buku jenis lain untuk pustaka, itu pasti saja ada angka yang bisa di-markup. Pembelian alat tulis kantor yang biasanya bahan terpakai habis ya, itu juga sangat berpeluang. Pembelian mobiler gitu. Belum lagi yang sudah rutin, yang sudah umum betul kita ketahui, SPJ, surat perintah jalan yang pasti jalan ke daerah, ke luar Aceh, bahkan ke luar negeri, itu berpeluang betul dilakukan markup gitu. Saking seringnya itu dianggap seperti seolah-olah sudah harus seperti itulah gitu. Sudah biasa gitu, sudah lumrah gitu. Tapi kan namanya ICW, KPK tetap aja melihat kalau ada potensi korupsi, markup, penggelembungan ya, atau penaikan harga, penggelembungan harga itu tetap harus dilihat dalam konteks merugikan keuangan negara dan harus ditindak. Itu dia. Baik, selanjutnya apa ya langkah yang akan dilakukan oleh LSM sendiri, Bung, terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi? Ya, seharusnya sebagai sebuah LSM yang anti korupsi, mereka harus tetap konsisten dan konsekuen untuk menghimpun data-data sekecil apapun yang disuarakan oleh masyarakat, disuarakan oleh orang tua murid, termasuk oleh PES dan LSM lain. Itu harus mereka inventarisir seperti ini. Jika perlu suatu saat bukan hanya datanya yang kita angkat, tetapi juga jumlah kerugian negaranya gitu, supaya kita tahu berapa persen sebetulnya dari 20% total anggaran pendidikan di Aceh yang akhirnya menguap ke tempat yang tidak seharusnya gitu. Baik, terima kasih Bung Yarman untuk waktunya hari ini. Terima kasih Nana. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.